Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jember 1 TV yang dimuliakan oleh Allah, saat ini Anda kembali menyaksikan dialog Ramadan yang bertempat di Masjid Jami Al Baitul Amin Jember dengan narasumber Ustadz Abdul Haris MAG. Pemirsa, bagi Anda yang tidak dapat bergabung langsung bersama kami, Anda dapat menyaksikan tayangan ulangnya melalui website kami di www.jember1tv.co.id. Bersama saya Primer Fantari, berikut dialog Ramadan selengkapnya. Pendengar acara diagram berlangsung berkat kerjasama antara Masjid Jami Al Baitul Amin Jember dengan RRI Program 1 dan 2 Jember dan Jember 1 TV, yang bagi Anda yang tidak bisa langsung hadir bisa download di aplikasi Jember 1 TV atau live streaming atau di YouTube Jember 1 TV. Bagi Anda yang merasa memiliki masalah-masalah terkait dengan agama, Anda belum tahu jawabannya, silakan Anda kontak saja pada kami lewat telepon 336652. Saya ulang teleponnya 336652, atau Anda bisa nanya dengan WA ke 081358252678. Baik, sekarang sudah hadir di tengah kita narasumber kita, yaitu Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Abdul Haris MAG. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar nih? Alhamdulillah saya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini kemarin kita masih membahas zakat, kayaknya masih belum tuntas nih. Iya. Karena kemarin saya lihat masih garis besar saja. Oleh karena itu maka perlu para pendengar di rumah, pemirsa TV dan jamaah ini mengetahui secara detail tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan zakat. Sehingga untuk topik hari ini adalah urgensi pengetahuan tentang zakat. Begitu Ustaz ya. Iya. Baik, kemarin kita akan meneruskan ya tentang bahasan mengenai masalah zakat. Iya. Menarik bahwasanya ada perbedaan pendapat di antara para A'immatul Arba'ah ini, Imam Hanafi, kemudian Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal tentang zakat. Bahkan yang terakhir ini Imam siapa itu yang mengatakan bahwa gaji pun juga dizakati. Enggak, yang secara umum yang begitu itu sudah terkait dengan problematika kontemporer Ustaz. Iya. Di antaranya misalnya yang berpendapat seperti itu ya, itu dengan menggunakan kaidah keumuman ayat wa anfiqu min thayyibati ma kasabtum itu adalah Yusuf Qaradawi misalnya seperti Yusuf itu Ustaz. Qaradawi. Iya, Ya. itu. Ya, Jadi ya. itu fikih zakahnya memang monumental ya. Ya. Jadi beliaulah yang kemudian diantaranya memiliki pandangan itu. Jadi hal-hal yang memang di situ menghasilkan, kan tidak adil Ustaz kalau seandainya petani yang penghasilnya cuma sebegitu misalnya, tapi kemudian kita tidak mewajibkan misalnya pengacara, kemudian dokter, kemudian yang lain dan seterusnya yang itu hasilnya luar biasa dibandingkan dengan petani misalnya. Itu kan nggak nyaman gitu loh, meskipun bukan ngomong Betul. tidak adil misalnya, tidak enak gitu loh anunya itu. Akhirnya perlu untuk kemudian mengaplikasikan keumuman ayat wa anfiqu min thayyibati ma kasabtum gitu. Ya. Kasab apapun kalau seandainya di situ itu adalah baik misalnya, ya harus dizakati, dikeluarkan infak. Apalagi ada ayat yang berbunyi wa fi amwalikum haqqun lisaili wal mahrum. Iya. Ini artinya apa? Di dalam harta benda kita itu ada hak milik orang lain. Iya. Baik. Dalam kaitan tersebut maka ingin kita dengarkan lebih jelas ya bagaimana pendapat beliau tentang masalah zakat kaitannya dengan gaji. Gaji, monggo. Gaji. Ya. Seorang PNS atau seorang pegawai yang bekerja di perusahaan itu kan punya penghasilan. Iya. Diambil tiap bulan tapi kan belum tersimpan setahun. Iya. Cuma ini bagaimana cara menghitung sehingga ada kewajiban zakat bagi seorang PNS misalnya, sementara mereka masih belum memiliki simpanan selama setahun. Iya. Jadi begini, di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu karya Dr. Wahbah Zuhaili ada penjelasan itu Ustaz ya, bahwa kalau seandainya memang gaji kita, kalau seandainya atau dikumpulkan itu dalam satu tahun itu kok kemudian kira-kira take home pay-nya ya, hasil bersihnya Ustaz, bukan kotor kalau itu Ustaz ya. Iya. Jadi setelah dikurangi cicilan ini yang itu sifatnya wajib itu saya, kok masih ada sisa yang kalau seandainya dikalikan 12 itu kok kemudian sampai mencapai 85 gram emas misalnya, dia itu wajib membayar
zakat. Zakat. Nah, zakatnya berapa? 2,5%. Kapan harus dibayar? Sebenarnya itu juga masuk haul ya. Haul itu dalam artian harus berlaku 1 tahun. Akan tetapi karena di situ sudah hitungannya tetap, Ustadz ya. Iya. Jadi kan pegawai negeri itu kan tidak sama dengan pedagang, Ustadz ya. Iya. Kalau pedagang kan fluktuatif, bisa naik, bisa turun begitu ya. Kalau gaji pegawai negeri kan terus begitu, Ustadz ya. Maka memungkinkan pada akhirnya dibayarkan setiap bulan untuk mempermudah semacam itu. Iya. Jadi dari gaji itu 2,5%, 2,5%-nya itu dibayarkan untuk zakat, dibayar bulanan, memungkinkan lebih disebabkan karena untuk gaji pegawai negeri itu tidak fluktuatif lah gajinya, itu stabil begitu. Tapi itu nettonya kan ya? Netto, ya betul. Ya, artinya kalau gajinya misalnya 10 juta ya, betul. dipotong cicilan rumah misalnya berapa, cicilan mobil berapa, lalu istrinya 2, satunya belanja berapa, satunya berapa gitu ya? Iya. Nah, termasuk itu. Secara umum netto memang, bukan bruto. Iya, betul. Iya, iya. Tersisa 4 juta, dikalikan 12 bulan, Ya. hanya 48 juta. Ini Sekarang belum ya? Iya, kalau dikalikan berapa harga emas pada saat itu, dikalikan 85 gram. Ya, Itu semacam itu. Ya. Kalau seandainya memang ada, ya wajib zakat membayar 2,5% begitu. Kenapa kalau gitu ke petani kok tidak dihitung misalnya beli bibit berapa, obat-obatan berapa, biaya tanam berapa, lalu yang murni penghasilannya berapa, kok tidak itu? Kalau petani kok semuanya langsung dihitung begitu? Iya, kalau zakatnya profesi ini lebih disebabkan ini pengembangan, Ustaz. Ya, jadi bukan apa, sejak awal itu masih ikhtilaf di situ, Ustaz. Iya. Tapi kalau masalah zuru, masalah thimar, masalah mawashi dan seterusnya, itu memang ada nasnya yang di situ itu memang tidak harus seperti itu dan ijtihadnya seperti itu tadi, Ustaz. Iya. Itu bruto begitu ya. Kalau ini memang sebenarnya kalangan Syafi'iyah itu sebenarnya tidak mewajibkan yang namanya profesi ini. Pengembangan barulah kemudian yang menjadikan zakat profesi ini menjadi ya mosok gak wajib barang penghasilan lebih dari petani begitu. Itu semacam itu. Sekarang misalnya kita punya mobil direntalkan ya. Iya. Ada 10 mobil kita rentalkan. Itu pada 1 tahun berikut, ini yang kita hitung itu penghasilan per bulan dikalikan 1 tahun ya, ataukah dihitung juga dengan mobil yang disewakan? Kalau seandainya itu kita niati perniagaan, secara umum aset, Ustadz, yang dizakati itu aset gitu. Secara umum begitu, gitu ya. Jadi termasuk harga mobil ya? Sebenarnya begitu, harga mobil itu juga termasuk dalam kategori yang kemudian harus ini kan aset ya, asetnya begitu. Jadi seperti misalnya perdagangan misalnya, apakah hanya labanya saja ataukah aset secara umum ya, secara totalnya itu. Kalau dalam perniagaan gitu ya, dalam perniagaan itu yang dihitung itu secara keseluruhan itu adalah asetnya itu, bukan hanya laba selama 1 tahun ini. Kalau seandainya laba selama 1 tahun bisa jadi meskipun asetnya besar, karena labanya kecil bisa jadi tidak mencapai 1 nisab, Ustaz. Padahal aset itu juga kekayaan dia kan? Iya. Nah, kekayaan yang berkembang secara umum itu harus dizakati. Kekayaan yang berkembang. Tapi yang paling penting seperti persewaan rental, kemudian itu adalah pengembangan sebenarnya, Ustaz. Yang di situ ikhtilaf di kalangan ulama, ada yang mewajibkan, ada yang tidak mewajibkan. Itu termasuk dalam kategori mukhtalaf fih. Meskipun misalnya di situ tidak dihukumi zakat misalnya, ya harus diinfaki lah gitu ya, disedekoi misalnya begitu. Iya betul. Baik, karena itu memang masih merupakan ikhtilaf di antara para ulama. Silakan milih mau mengeluarkan zakat apa enggak, tapi paling tidak bahwa di dalam harta benda kita itu ada hak milik orang-orang fakir miskin kan begitu, Ustaz ya, yang harus dikeluarkan. Baik, begitulah ungkapan beliau tentang masalah zakat, lanjutan dari yang kemarin, yang barangkali di antara pendengar ini atau pemirsa belum tahu detailnya begitu. Maka untuk hari ini silakan yang mau nanya kepada kami, monggo langsung boleh, monggo Bapak, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yani, mau menanyakan masalah zakat itu yang pertama, yaitu apakah orang yang menerima zakat karena diberi zakat seperti saya, lalu saya sampaikan kepada orang yang sangat membutuhkan sekali zakat itu untuk menghadapi lebaran besoknya, karena
yang memberi saya itu banyak ya. Jadi saya ya punya teman banyak juga ya. Jadi saya sampaikan kepada mereka-mereka itu. Istilahnya saya terima aja daripada saya tolak gitu. Karena memang saya diberi hak oleh mereka-mereka yang merasa mampu daripada saya gitu. Masa saya tolak gitu loh. Saya tolak ya bisa aja, tapi kan saya membutuhkan untuk teman-teman saya itu, saya salurkan kepada teman-teman saya. Itu bagaimana hukumnya? Satu ya. Yang kedua, saya ingin susunan dari Rasulullah. Susunan dari Rasulullah. Jadi saya maunya itu tawassul dari para malaikat dulu, para nabi-nabi, para rasul-rasul, dan para pertama ya ila hadratin Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, begitu urutannya, urutan tawassul. Ya, urutan dari Rasulullah iya. Muhammad kepada yang kedua para malaikat, para rasul, para nabi-nabi, para sahabat Rasulullah, para tabi'in dan sampai ke bawah, sampai kepada orang tua saya dan sebelumnya pada guru-guru saya juga. Bagaimana itu, Zat? Terima kasih. Mohon supaya saya tidak bingung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yani ini menerima zakat dari banyak teman. Iya. Sekarang kalau temannya 1000 misalnya ya, per orang itu 2,5 kilo, 2,5 ton sudah kan? Jadi orang kaya ini ya. Ini gimana kalau oleh beliau diberikan ke orang lain yang tahu dia itu orang tidak mampu tapi tidak punya banyak teman, maka oleh beliau dikasih berbagi. Secara umum konsepnya dilihat dulu kapasitasnya Pak Yani. Apakah dia itu adalah atas nama fuqara masakin atau yang lain misalnya. Kalau seandainya atas nama fuqara masakin, maka dia pakai li, Ustaz, lil milki, innamas shadaqah lil fuqara, pakai huruf jarli. Gitu. Tapi kalau seandainya atas nama orang yang punya hutang, kan juga memiliki hak untuk kemudian diberi zakat. Diberi zakat kita atas nama gharim misalnya. Maka itu tidak boleh disodakohkan, harus dalam konteks untuk misalnya memberikan melunasi utang kita. Ini tidak punya utang, ini tidak misalnya punya. Begitu. Ini konsepnya begitu, Ustaz ya. Yeah. Di dalam innamas shadaqatu itu ada dua huruf jar, ada li, ada fi. Untuk li itu tamblik. Kalau seandainya atas namanya kita fuqara masakin, mau disodakohkan lagi ya silahkan. Itu atas nama sodakoh berarti. Kita kalau seandainya menerima zakat, zakat itu sudah menjadi milik kita, akan kita apakan silahkan. Kalau seandainya kita menerima zakat atas nama fuqara masakin, lain dengan misalnya kalau di situ ada budak misalnya, kemudian ada orang yang punya hutang. Kalau seandainya itu konteksnya kita menerima zakat atas nama orang yang punya hutang misalnya, maka uang itu tidak boleh didistribusikan yang lain kecuali hanya untuk ngelunasi utang kita, sehingga pada akhirnya status gharim kita, status orang punya utang, kita sebagai orang punya utang itu adalah bebas. Itu semacam itu. Jadi penting untuk diperhatikan di situ di dalam ayat Al-Qur'an, innamas shadaqat lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi. Mulai dari wa fi itu untuk peruntukannya. Ya. Jadi tidak boleh kemudian kalau seandainya bukan karena atas nama fuqara masakin itu didistribusikan yang lain karena pakai huruf jarfi tadi itu semacam itu di dalam penjelasannya begitu, Ustaz. Tapi kalau menjelang Idul Fitri ini misalnya tanggal 29 Ramadan, beliau terima zakat sampai 2 kintal misalnya, zakat fitrah. Ini kan berarti kan lebih untuk dimakan besok. Menjadi wajib anda untuk dikeluarkan zakat fitrahnya lagi. Loh, kalau dia memang dia kan begini, membayar zakat fitrah itu ya, zakat fitrah lain dengan zakat mal tentunya ya. Zakat fitrah ini kewajibannya adalah dia idraku juz'in min Ramadan wa juz'in min Syawal. Kalau seandainya seseorang itu kemudian mendapati bagian dari bulan Ramadan dan bagian dari bulan Syawal ya, maka dia termasuk dalam kategori yang membayar zakat. Kapan membayar zakat? Apabila dia memiliki kelebihan untuk dia dan keluarganya hari dan malam itu. Kalau seandainya punya kelebihan ya sudah diwajibkan zakat. Itu semacam itu gitu ya.
ya. Tapi tidak harus kemudian misalnya memang kita fuqara masakin dan kenyataannya yang bayar pada kita itu kemudian banyak, itu harus didistribusikan secara keseluruhan, itu ya tidak harus. Kalau seandainya didistribusikan ya tidak masalah, itu semacam itu. Tapi bukan merupakan sebuah keharusan karena dia memang statusnya sebagai fuqara masakin. Iya, artinya kalaupun tidak diberikan ke orang lain tidak apa-apa ya. Tidak masalah. Walaupun dia punya kelebihan untuk dimakan. Iya, betul. Ya, Gitu. begitu. Yang kedua, ini apa ada urutannya tawassul itu, Ustadz, gimana ini? Ya, tawassul itu sebenarnya logis saja, ya. Tidak harus bahasa Arab yang pertama, ya. Kenapa kemudian kok kita mengirim Fatihah, kemudian bacaan Quran macam kepada Gusti Kanjeng Nabi, kepada ulama, kepada syuhada macam-macam? Karena itu kita anggap orang yang berjasa kepada kita. Ya. Kita sebenarnya kalau kita ngomong dalam konteks Nabi Muhammad kan sudah tidak membutuhkan lah ya. Yeah. Tidak membutuhkan. Itu pada akhirnya akan melimpah juga kepada kita. Kenapa kita kok adabannya, secara adabnya itu kok kemudian tetap saja ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya, aulia, syuhada, sholihin, sahabat macam-macam itu ya memang urut-urutannya seperti itu karena merekalah kemudian kita mengenal Islam itu rangkaian sanadnya dari itu semuanya, ya. Kalau seandainya tidak ada Nabi, kemudian kita tidak akan mungkin kenal Islam. Kenapa kita kok kemudian ketika berdoa itu kita sebut mereka itu, beliau-beliau itu lebih disebabkan karena kita mengenal Islam, mereka itulah kemudian yang punya jasa kepada kita. Kalau seandainya kalau ngomong butuh dan tidaknya, sebenarnya mereka itu sudah masuk surga dan seterusnya, itu seperti itu. Kalau di jamak bisa enggak? Kepada Kanjeng Nabi, kemudian kepada siapapun yang mengikuti beliau? Boleh. Boleh saja. Beda kepanjangan, Pak. Kalau disebut semuanya itu panjang banget itu ya. Panjang banget itu. Iya. Dari mulai Nabi, sahabat, tabi'in terus sampai sekarang ini dan mungkin hafal. Ya. Mungkin hafal. Iya, gitu. Langsung aja dijamak untuk seluruh umat Islam gitu, tidak apa-apa. Nggak masalah. Wafat maupun yang masih hidup. Iya, betul. Baik, sudah selesai saya kira untuk pertanyaan dari Bapak Yani di Jember. Pak Syeful Bari mana Pak Syeful Bari? Nah, Pak Syeful ini nanya, ini Pesanggaran Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya soal bank sekarang banyak mengeluarkan zakat melalui rekening berupa uang tunai yang ditransfer kami. Kami tidak tahu itu mau dibagikan kemana. Oh iya, betul. Ini sekarang bank-bank itu kan begini. Menghimpun zakat tapi langsung ke nomor rekening tertentu ya. Zakat Anda bisa disalurkan lewat nomor rekening ini, tapi tidak tahu ini kepada siapa yang belanja, tidak tahu gitu loh. Iya. Gimana Ustaz? Ya, seperti yang kemarin kita tegaskan Ustaz ya, bahwa sebenarnya yang menjadi kewajiban kita itu adalah membayar kepada mustahik zakat yang ada di sekitar kita. Yang berhak, gitu, yang berhak mustahik zakat itu yang berhak menerima zakat yang ada di sekitar kita. Kalau seandainya kita bayarkan kepada yang lain, dan saya lebih sepakat pada ini, itu namanya nakluz zakah. Nakluz zakah itu tidak diperbolehkan. Kalau seandainya tidak diperbolehkan, itu sebenarnya tidak memenuhi persyaratan sebagai pembayaran zakat. Kenapa kok kemudian yang harus kita tuntaskan adalah mustahik zakat yang ada di sekitar kita, seperti yang kemarin kita diskusikan. Sebenarnya kalau kita ada apa-apa gitu ya, meninggal dunia, kecelakaan macam-macam, yang pertama kali menolong itu adalah orang-orang yang ada di sekitar kita, gitu kan? Mustahik para masyarakat yang ada di sekitar kita. Lah ketika kemudian kita mau memberikan zakat, kok kemudian harus ditransfer ke rekening yang kemudian di situ juga tidak jelas sebenarnya siapa yang kemudian pada mustahik yang oleh sebab itu dak ma yaribuk ila ma la yaribuk, tinggalkan sesuatu yang meragukan kamu dan kemudian beralihlah kepada sesuatu yang tidak meragukan kamu. Lebih baiknya pada akhirnya disalurkan kepada mustahik zakat yang ada di sekitar kita. Itu lebih bijak ya, lebih nyaman, kita tahu benar kualifikasinya, ini benar-benar miskin memang, ini benar-benar fakir. Nah sekarang modus dan penipuan itu kan sangat banyak gitu ya. Betul, kita kan nggak ngerti pada akhirnya ini benar disalurkan apa benar, kita kan nggak ngerti. Yang paling hak, yang paling nyata itu adalah orang-orang miskin, para mustahik zakat yang ada di sekitar kita.
Nah, itulah yang kemudian harus kita dahulukan. Baru kalau seperti kemarin itu di rumah-rumah elit yang di situ itu sama sekali tidak ada apa namanya orang fakir miskinnya misalnya, itu baru dilimpahkan ke daerah yang lain, itu memungkinkan. Tapi kalau seandainya kita ada di pedesaan yang di situ itu masih banyak orang-orang yang miskin dan seterusnya, lebih baik di situ aja dibandingkan dengan harus ditransfer ke rekening dan seterusnya begitu. Kalau gitu ada lembaga zakat ya, lembaga penghimpun zakat ya. Yang ini bergerak secara terorganisir nggih. Iya. Dan sifatnya nasional. Ini lalu kita menyerahkannya ke sana ya. Kita kan juga udah tahu kemana arahnya gitu kan. Betul. Kalau gitu dengan penjelasan tadi itu lebih baik langsung kepada mustahik di sekitar kita begitu Betul ya. begitu. Iya iya. Jadi iya. yang boleh naklu zakat itu sebenarnya kalau imam Ustadz. Iya, ha? Kalau seandainya penguasa misalnya, Pemerintah, ya kan ya. pemerintah. Kalau seandainya kemudian amil-amil zakat itu kan masih dipermasalahkan ya. Iya, Amil-amil zakat itu karena definisi amil sejak awal harus ditegaskan adalah man yab'athuhul imam li akhdhiz zakat. Iya, iya, iya. Orang yang di-SK oleh penguasa untuk mengambil zakat. Sehingga bisa disebut sebagai amil apabila dia memiliki kekuatan untuk akhdun. Akhdun Mengambil. itu adalah memaksa. Bukan Memaksa mengharap. mengambil ya. Bukan mengharapkan, bukan Bukan ya. mengharapkan, bukan tengok-tengok saja. Dia harus proaktif sebenarnya. Disinilah kemudian kenapa kok Nahdlatul Ulama sampai sekarang ini misalnya masih belum dalam tanda petik Ustadz ya, Ya. tidak mengakui secara masif lah ya untuk amil-amil zakat yang ada itu. Karena memang itu ada yang amil-amil jadian yang tidak lebih hanya sekedar panitia dan seterusnya begitu. Ya, saya kira jelas. Sebelum kita teruskan, mari kita dengarkan pesan-pesan berikut. Mungkin di antara panjenengan yang di rumah mau telepon silakan 336652 sedang kosong. Monggo 336652 sedang kosong yang mau nanya. Yang mau nanya via kertas juga boleh tertulis langsung kepada Mas Yono ya, yang sekarang ada di depan saya dari RRI. Ya, monggo silakan masuk nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Silodakon Raya ini. Selodakon Pak Mahrus Ali, alhamdulillah pada beres. Ngerang Pak Mahrus. Langsung saja, penampilan bagi sebagian kalangan merupakan hal terpenting dalam menentukan kepuasan hidup duniawi mereka, sehingga tak jarang mereka melakukan inovasi dalam rangka mengubah penampilan lahiriah, sampai-sampai terkadang mereka tidak memperdulikan fitrah mereka sebagai hasil karya sang pencipta atau sang khalik. Lalu pertanyaannya, sejauh manakah batasan merubah ciptaan Allah? Yang nomor satu, Kiai. Yang nomor dua, akhir-akhir ini masalah mobil dinas menjadi sorotan utama berbagai media massa. Pasalnya mobil dinas yang seharusnya dimanfaatkan sebagai fasilitas kepentingan rakyat seringkali digunakan untuk kepentingan pribadi oleh sebagian anggota dewan. Bahkan pernah terjadi dulu ketenggangan di antara mereka karena berebut mobil tersebut, berbenturan tugas dengan faktor yang lain dalam waktu yang bersamaan. Juga pernah terjadi hal tersebut yang kami maksud di atas. Pertanyaannya bagaimana hukum menggunakan mobil dinas di luar jam kerja, dan siapa yang berhak memakai apabila terjadi benturan dua tugas yang saling berkaitan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama saya kira sudah bolak-balik, insya Allah 2 kali sudah ditanyakan dan sudah diberi jawaban bahwa tidak boleh merubah ciptaan Allah kecuali kalau alasan untuk misalnya kena siraman air panas lalu dioperasi plastik boleh, atau misalnya Bibir sumbing dan sebagainya. Baik,
Yang kedua, ini menarik ini ya, menarik. Mobil dinas digunakan untuk kepentingan pribadi, misalnya hari raya, ya. Kan sekarang kan lagi libur, liburnya lama. Kalau seminggu tidak dinyalakan, seminggu tidak di-open, ini bisa-bisa kan rusak mesinnya. Bolehkah mobil itu dipakai untuk kepentingan pribadi, misalnya untuk pulang ke daerah asal? Ya. Itu kan milik pemerintah daerah atau pusat, boleh pada hukumnya. Ya, sebenarnya sudah ada regulasinya nampaknya Ustadz, ada seruan untuk tidak memakai mobil dinas misalnya begitu ya. Karena memang dalam konteks itu ada istiqmal, itu adalah istiqmal yang ma'dun apa tidak ma'dun gitu ya. Jadi misalnya anggota dewan itu difasilitasi itu dalam konteksnya dia sebagai anggota dewan atau juga seperti untuk dalam konteks pribadi dia, misalnya begitu. Melekat ya. Kalau seandainya misalnya dia itu difasilitasi lebih disebabkan karena memfasilitasi anggota dewan misalnya ya untuk kepentingan pribadi, maka tidak diperbolehkan. Itu semacam itu. Oleh sebab itu mari kita renungkan misalnya apa yang kemudian terjadi misalnya meskipun terlalu jauh mungkin ya Umar bin Abdul Aziz misalnya. Ketika misalnya menerima tamu itu kan kelihatan ya kan, sampean bertamu dengan saya ini kapasitas saya sebagai khalifah apa sebagai pribadi. Kalau seandainya sebagai khalifah maka api bisa dinyalakan. Tapi kalau seandainya kapasitasnya pribadi maka yang namanya lampu itu bisa dimatikan. Itu semacam itu luar biasa wirainya. Kalau seandainya yang dicontohkan itu semacam itu, maka insya Allah trust, kepercayaan masyarakat itu kepada siapapun dari pejabat publik, apakah itu anggota dewan atau siapapun pejabat, itu akan luar biasa. Tapi kalau seandainya misalnya justru sebenarnya tidak boleh, misalnya ada edaran tidak boleh, bahkan kadang-kadang sampai plat nomornya dirubah dari merah menjadi hitam misalnya agar bisa menggunakan, maka yang namanya trust di samping melanggar aturan juga kepercayaan masyarakat itu akan tidak ada begitu ya. Yang jelas kalau dalam konteks fikih sebenarnya fasilitas itu digunakan untuk pribadi dia, apakah digunakan untuk kapasitas dia sebagai anggota dewan? Ya kalau seandainya sebagai kapasitas dia sebagai anggota dewan, maka dia dibatasi dengan tugas-tugas yang melekat, tidak secara keseluruhan mengcover pribadinya itu. Apalagi kemudian digunakan untuk keluarga dan seterusnya. Itulah yang menurut saya dalam konteks sekarang ini yang lebih elok, yang lebih bagus itu seperti itu, Ustaz gitu. Logikanya begini, ya. Ini adalah mobil dinas, apakah itu pejabat atau anggota dewan ya. Ini punya gudang besar untuk menampung. Begitu pagi itu misalnya dia mau berangkat, sopirnya mobil ini menjemput si anggota ya, si pejabat. Nanti begitu dia sudah dijemput kembali ke kantor, ketika pulang antar lagi ke rumahnya gitu kan. Lalu mobil kembali kantor, di sana baru diparkir di sana gitu kan. Tentunya begitu. Hanya masalahnya kalau misalnya seperti itu ruwetnya ya, membutuhkan perawatan besar, membutuhkan ruang yang besar. Belum kalau misalnya libur sekian hari. Ini dimungkinkan adanya barangkali ya bahaya dicuri. Kemudian bahaya pula kalau misalnya itu mengalami kerusakan. Antara mudarat dan manfaatnya ini kalau misalnya digunakan dengan tidak, itu besar mana? Ya. Kalau dalam konteks kewibawaan sebagai anggota dewan, pejabat publik, kemudian yang namanya menumbuhkan kepercayaan masyarakat itu kan luar biasa beratnya, Ustaz. Kalau seandainya justru dengan cara wirai, Ustaz ya, orang itu kepercayaan kepada yang bersangkutan pada pejabat publik itu akan meningkat. Kalau seandainya kita hargakan yang namanya kepercayaan itu sebenarnya tidak bisa ternilai itu Ustaz ya. Sehingga ketika misalnya menimbang mana maslahat mana madharat, kalau menurut pendapat saya, kalau seandainya misalnya hanya menghidupkan, memanaskan itu sangat teknis sekali itu ya. Sangat teknis sekali. Artinya apa? Artinya harus pemerintah siap untuk membuat gudang besar menampung semua mobil di sana dengan segala sopirnya, untuk antar jemput gitu kan? Ya. Dan kalau ini misalnya tidak terjadi bagaimana? Asumsinya ketika misalnya setiap harinya itu muat di parkiran di gedung dewan dan seterusnya, itu sebenarnya sudah memungkinkan ada parkir di situ. Iya, harus. Jadi yang paling penting itu menurut saya, kira-kira kalau seandainya dipakai itu mudaratnya apa? Dan menurut saya kepercayaan masyarakat itu tidak bisa kemudian dihargai dengan hanya sekedar itu misalnya. Itu sangat teknis, itu sangat memungkinkan untuk ditanggulangi masalah parkir, masalah manasi mobil dan seterusnya. Kalau menurut pendapat saya lebih wirai, lebih elok apabila
apabila misalnya anggota dewan atau pejabat publik itu tidak menggunakan fasilitas publik itu dibandingkan dengan misalnya menggunakan, itu sebenarnya Ya, itu. tadi itu konsekuensinya Iya. ya harus seperti itu. Kalau tidak bisa begitu ya otomatis namanya mobil dibawa pulang kan gitu kan. Tapi kalau misalnya pemerintah siap dengan tempat parkir mobil, lalu ada sopir yang sebenarnya antar jemput, saya kira nggak masalah. Dan setiap pejabat kemungkinannya pada umumnya Ustadz ya, itu mesti ada supir. Pada umumnya begitu. Dan ada tempat parkir di Iya, kantor ya? Iya, Di kantor? Iya. Ya. Ya, pada umumnya seperti itu. Ya ruwet ya. Dan tidak semuanya dapat mobil, itu tidak semuanya. Untung saya ada jadi pejabat lah. Timbang ruwet. Tidak semuanya dapat mobil itu. Iya, iya. Artinya jangan cari alasan ya. Iya, betul. Iya. Paling enak pasti seperti Ustadz ini punya mobil sendiri sehingga nggak usah minta izin siapapun ya. Betul ya. Dan sekarang rata-rata punya mobil, Ustaz. Gitu ya. Alhamdulillah. Baik, mudah-mudahan barokah nggih. Tapi ingat hati-hati ada mata-mata yang ngincang itu. Ustadznya sama siapa kan gitu ya. Baik, yang berikut ini ada pertanyaan Saudara Abdul Malik AM. Pertama, orang yang mengaku nabi itu hukumnya bagaimana? Iya. Mengaku nabi hukumnya bagaimana? Yang kedua, orang yang mengaku keturunan nabi itu hukumnya bagaimana? Apakah ini termasuk dosa besar atau dosa kecil? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Ya. Jadi sudah ditegaskan la nabiyya ba'dah gitu ya. Ba'di, La nabiyya ba'di itu ada gitu Ya. ya. Jadi tidak ada nabi apapun, nabi kecil, nabi besar enggak ada setelah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu adalah khatamul anbiya gitu ya. Iya. Akhir dari para nabi. Oleh sebab itu kalau seandainya kemudian orang mengaku nabi, ini tidak hanya mencederai dalam konteks akidah ya, tapi ini juga pada akhirnya akan menjadikan kekacauan Ustadz ya. Di Indonesia ini sudah ada aturan yang kemudian di situ itu harus ditaati oleh semua umat Islam gitu ya, dan itu sangat dijaga. MUI sudah mengeluarkan 9 atau 10 poin atau 9 poin mungkin ya, yang kalau diantaranya adalah masalah nabi ini ya. Jadi kalau seandainya kemudian orang ngaku nabi, bagaimana hukumnya? Ya termasuk yang dosa besar, itu bohong, itu sudah nggak mungkin. Ada nabi lagi itu tidak mungkin begitu ya. Nah kalau mengaku keturunan nabi masih ada kemungkinan. Seperti Mirza Ghulam Ahmad, dia kan mengaku nabi, bagaimana itu? Nah itu yang kemudian di sini kenapa kok kemudian Ahmadiyah itu tidak diterima gitu ya. Karena apa? Karena Nabi Muhammad itu adalah nabi yang terakhir bagi kita gitu ya. Kalau seandainya orang mengaku-ngaku bahwa ini adalah nabi dan seterusnya, itu maka tidak bisa diterima, karena ini akidah umat Islam, Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir gitu ya. Khatamul anbiya itu seperti itu. Jadi mungkin bukan hukumnya bagaimana, tapi hukumannya bagaimana gitu ya Ustaz ya. Iya, dalam konteks di Indonesia karena sampai sekarang masih belum selesai itu, nggak bisa diterima itu tetap. Iya. Apalagi yang ngaku malaikat Jibril ya, kan Iya. ada kan orang perempuan itu kan ya. Baik, kalau ngaku Habib, katanya Habib ini kan turunan Nabi. Dia bukan Habib tapi dia ngaku Habib, gimana itu? Ya pokoknya intisab itu tidak boleh secara Tidak umum. boleh. Ya, secara umum tidak boleh ya. Iya. Kalau memang bukan keturunan Nabi, meskipun orang Arab kan banyak yang cuman pakai jubah dan seterusnya, ya tidak diperkenankan, itu dosa. Intisab itu adalah sesuatu yang kemudian dilindungi oleh agama, itu adalah al-muhafadzah 'alan nasl Ustaz ya. Memelihara nasl, keturunan gitu. Sehingga kita tidak bisa mengaku-ngaku bahwa kita itu adalah keturunan A padahal sebenarnya bukan keturunan A. Ya, keturunan iya. Nabi padahal sebenarnya bukan keturunan Nabi. Kecuali Nabi Adam. Iya. Baik, silakan yang mau nanya, monggo. Silakan, ada yang mau nanya? Iya, monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur dari Kebon Sari. Nur siapa? Nur Ahmad. Saya kira Gus Nur ini. Ya, tadi Nur agak- Ahmad ya. Iya, tadi suruh nulis tapi agak berbeda pertanyaannya. Nur Ahmad, ya monggo Mas. Ya. Tentang masbuk. Jadi begini. Makmum masbuk ya. Iya, makmum masbuk. Jadi pada saat si imam itu dalam keadaan sudah sujud pada rakaat pertama, Iya. nah saya baru datang gitu. Nah kemudian kan harusnya saya niat ya, kemudian takbiratul ihram. Nah kira-kira ada teman sebelah saya itu langsung niat, langsung Sujud. sujud. Ya. Atau duduk, habis sujud kan duduk, nah langsung duduk misalkan. Nah saya itu menunggu sempurna misalkan. Nah nunggu sempurna 1 rakaat sampai takbir Bangkit si lagi. imamnya ya. Oke.
Nah, kira-kira yang benar yang mana? Apakah kita takbir niat langsung ikut sujud, atau duduk? menunggu sampai bangun imam. Iya, atau sampai Gitu. bangun imam yang pertama. Yang kedua, Pak Ustadz, nah saya pernah pada saat sudah selesai sholat semua ada makmum masbuk belum selesai ya, masih rokaat kedua mungkin, sehingga saya khilaf, kaki saya mau nyebrang gitu. Nah otomatis si makmum masbuk itu tangannya biasanya begini. Nyebrang, Ya, oh ya gitu. begini ya. Ya. Saya kurang tahu. Saya Ya. juga kaget. Mm-mm. Hampir ngeluarin kuda-kuda gitu karena kaget. Mm-mm. Nah, kira-kira itu kan gerakan di luar sholat gitu ya. Ya. Apakah gerakan di luar sholat itu bisa membatalkan sholat ataukah boleh gitu dilakukan oleh si yang sholat Ya. tersebut? Ya, itu saja pertanyaan saya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih. Jadi gini, ini imam makmum masbuk nggih. Saya kira sudah paham dengan tadi, ada yang Allahu Akbar ini sudah kadung sujud, ada yang Allahu Akbar langsung sujud juga gitu ya. Walaupun tidak dihitung sebagai rakaat gitu. Yang Mas Nur Ahmad ini nunggu sampai imam itu bangkit kembali nggih, sehingga dia ngikuti di sana. Yang betul yang mana? Ya, ada dalil yang mengatakan innama ju'ilal imam liyutamma bihi, begitu ya. Jadi imam itu memang harus diikuti. Jadi kalau seandainya kita sudah takbiratul ihram, masuk niatnya makmum, itu ya harus mengikuti gerakan imam. Kalau sudah kadung ya. Ya. Ya kadung Allahu Akbar ya harus gitu. Kalau tidak kadung enggak. Ya enggak, kalau seandainya misalnya sampean itu diam nunggu ya enggak masalah. Iya. Berarti sampean masih belum atas nama makmum. Makmum, iya. Kalau makmum itu kan mengikuti. Ya, ya namanya tabi itu ya tabiun. Orang yang mengikuti itu harus mengikuti. Jangan kemudian sampean itu Allahu Akbar nunggu masih namanya berdiri sendiri. Ya Betul. namanya bukan makmum kalau begitu. Yang kalau seandainya sampean itu mau makmum sudah berikrar dengan menggunakan takbiratul ihram itu, makmuman lillahi taala, ya harus ikut pada gerakannya imam pada saat itu. Ya, kalau imam sujud ya sujud, kalau seandainya dan seterusnya. Begitu. Tapi kalau nunggu enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Itu masih belum posisi makmum kan? Gitu. Belum. Ya, sudah. Yang kedua, ini ada orang sholat, lalu Mas Nur ini mau melintas. Ternyata tangannya si musallin itu begini. Ya. Ini apakah sah apa tidak atau tidak batal apa tidak? Ini kan di luar gerakan sholat. Ya. Gimana? Kalau seandainya memang sudah ada sutroh ya, sutroh itu maksudnya batasan di anunya, tidak teledor gitu. Dia itu memang sudah membatasi. Tapi kalau seandainya dia kondisinya kondisi masbuk misalnya, memang melintas kalau seandainya tidak ada jalan yang lain kecuali itu kan agak sulit misalnya. Orang kan mau keluar semuanya gitu ya. Memang secara umum kaidahnya berjalan di atas orang yang sedang sholat itu dilarang. Sampai dikatakan lebih baik menunggu sampai 40 saja. Yeah. Di situ itu ada 40 tahun, 40 bulan tidak disebutkan. Daripada Harus kemudian lewat di depan, itu kaidahnya seperti itu, gitu ya. Tapi kalau seandainya tidak ada jalan kecuali di situ, misalnya, ya maka ya nggak masalah untuk kemudian jalan, apalagi kemudian dia harus ke jeding dan seterusnya begitu. Memang kalau seandainya memang ada jalan lain selain itu misalnya, maka gerakan itu memang tidak dipermasalahkan. Itu untuk masalah sholat itu. Limaslahatis sholat itu tidak masalah. dengan catatan jangan gini-gini. Iya. Kalau gini-gini Jadi dikata memang sejak awal itu konsepnya begitu, tidak diperbolehkan seseorang itu tidak ada alasan kemudian jalan di depan orang sholat. Ketika ada orang jalan itu dilarang begitu ya. Nah, melarang itu tidak dalam konteks bergerak yang tidak ada manfaatnya. Gerakan ini adalah bagaimana mencegah orang agar tidak lewat di depan orang yang sholat, di mana lewat di depan orang yang sholat itu kalau tidak ada alasan itu dilarang memang oleh hadis Nabi itu semacam itu. selama tidak ada gerakan 3 kali berturut-turut itu tidak apa-apa. Kan mungkin hanya gini, mengerti ini kan, lalu gini lagi. Ya, saya kira begitu. Tidak usah sampai gini. Baik, kita dengarkan pesan-pesan berikut dulu, nggih. Allah.
itu dia puasa yang pertama. Apakah di tahun-tahunnya yang tidak puasa itu harus membayar puasa berikut dengan fidyahnya? Ya. Ya, mohon jawabannya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada kasus di mana orang ini tidak berpuasa dan dia sudah menghitung sudah sekian tahun berlalu. Apakah mengganti itu juga bertahun-tahun? Apalagi kalau misalnya ini orang yang mu'allaf baru masih Islam. Ya. Apakah mengganti semuanya begitu atau Kalau gimana? kasusnya mu'allaf Ustadz ya, Iya, itu iya. kan awalnya tidak punya kewajiban ya, Iya. kafir asli gitu ya. Itu Iya. tidak kemudian langsung dihitung selama balik sampai umur 60 misalnya, itu wajib bayar wajib mengkodok setiap tahunnya. Tidak seperti itu ya. Jadi selama mu'allaf itu saja kemudian dia baru terkena kewajiban yang namanya puasa. Tapi selama dia kondisinya masih kafir, itu tidak diwajibkan untuk dikodok. Bahkan diampuni semua dosanya. Iya, betul, begitu. Tapi kalau misalnya bukan mu'allaf gimana? Ya, kalau bukan mu'allaf dia sejak awal memiliki kewajiban untuk melakukan puasa, ya wajib dihitung sampai yakin. Ya, yakinnya berapa dia? Misalnya saya teledornya itu kira-kira tidak puasa itu mungkin sekitar sekian tahun, misal 25 tahun misalnya, ya harus dibayar semampunya. Dan yang namanya bayar itu tidak kemudian setiap tahun misalnya 1 bulan, enggak, sekuatnya Ustaz ya. Kok diganti dengan fidyah boleh enggak? Tidak diperbolehkan. Yang seperti yang saya katakan itu, yang memungkinkan untuk digantikan hanya dengan fidyah itu adalah 2. Apa itu? Adalah maridun la yurjabar uhu dan syaikhun kabirun. Ada orang yang memang sudah sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, itu memang fidyah. Kalau seandainya tidak puasa itu bayarnya memang fidyah, tidak ada kewajiban untuk puasa memang itu. Atau syaikhun kabirun, orang yang sudah tua renta yang memang tidak kuat untuk melakukan puasa. Itu kalau seandainya tidak puasa memang hanya bayar fidyah karena memang sudah tidak bisa diharapkan untuk bisa puasa. 2 kategori ini. Tapi kalau seandainya kita sehat, misalnya tidak puasa karena teledor macam-macam, kemudian alhamdulillah dapat hidayah misalnya mau puasa, kuat untuk puasa, ya harus melunasi. Kita menghitung. Kalau seandainya tidak dilunasi, yang kita masih punya utang, tidak cukup hanya membayar fidyah saja. Kecuali kalau mati sekali. Itu. Nah, kalau mati misalnya ya, ini kan Masih malsoma kuat. ya. Dia punya utang puasa, maka mungkin bisa dikodoi oleh istrinya, anaknya, cucunya, cicitnya gitu kan. Dijumlah berapa gitu ya. Bisa kan? Ya, betul. Ya. Jadi kalau seandainya orang mati seperti man mata alaihi itu ya, ada saumun, ada siyamun dan seterusnya itu ada 3 pendapat sama dengan sholat itu. Ada yang hanya membayar kodok itu, ada yang membayari fidyah, ada yang tidak membayar apa-apa itu gitu ya. Tapi yang lebih kuat itu adalah puasanya itu karena ada hadis tentu. Ya, bisa dibagi-bagi di antara putranya bisa betul, ya. Betul, Ya, bisa. ya. Silakan yang mau nanya lagi, silakan di antara para jamaah yang mau nanya monggo. Mau nanya monggo maju ke depan Mas, silakan ke. Ini nih. Ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa nih? Saya Ahyar Asikin dari Ajung. Ya. Saya ingin penjelasan dari Pak Ustadz tentang ahwal atau perilaku orang-orang surga. Saya dengar keterangan bahwasanya orang-orang yang ahli surga itu bahagia, senang. La yasma'una fiha laghaw, seperti itu. Lagwan wala ta'thima illa qilan salaman salama ya. Terus? Nah, pertanyaan saya, karena di surga itu orang yang selalu bahagia, senang dan sebagainya, apabila ada saudaranya atau suaminya atau siapa saja yang berhubungan dengan dia yang masuk neraka, apakah tidak mengganggu kesenangan hatinya, kebahagiaannya gitu? Karena kalau punya anak atau siapa yang masuk neraka, adalah anaknya yang masuk neraka, ibunya masuk surga, apakah tidak mengganggu ketenangan ibunya karena anaknya disiksa di neraka gitu? Kok tahu dia kalau ke neraka? Seandainya Pak. Seandainya tahu. Kan bisa saja Pak. Iya. Mohon penjelasan Pak. Nggih. Nanti kebahagiaannya pas bisa berkurang gara-gara seperti itu Pak. Begitu ya? Iya Pak. Apa bedanya dunia dengan akhirat kalau gitu? Monggo. Ya, memang secara umum itu adalah wala taziru waziratu wizra ukhra gitu Ustaz ya. Secara umum.
Jadi kita tidak bisa menanggung dosa yang dimiliki oleh orang lain iya. misalnya. Walaupun Itu secara dia, umum. walaupun anaknya. Iya, masing-masing itu punya hisab sendiri-sendiri gitu ya. Jadi yang masuk surga, ya masuk surga, itu semuanya begitu normal. Tapi memang dalam batas-batas tertentu ada yang kemudian kita sebut, yang kita diskusikan kemarin, masalah syafaat Ustadz ya. Iya. Masalah syafaat yang memungkinkan pada akhirnya kalau seandainya seperti kemarin kullu ghulamin murtahanun bi aqiqatihi, itu diterjemahkan dengan setiap anak itu tergadaikan dengan akikohnya. Kalau seandainya kebetulan dia termasuk orang yang diberi hak untuk kemudian menolong atau memberikan syafaat kepada orang lain, itu kalau seandainya tidak diakikoi, itu tidak bisa kenal kepada abah ibunya dan seterusnya itu. Sehingga dalam konteks ini ya, kalau seandainya kita ngomong dalam konteks perasaan dunia, ya memang sepertinya tidak enak, tidak nyaman dan seterusnya. Tapi meskipun seperti itu, kalau seandainya tidak diberi hak untuk oleh Allah untuk kemudian memberikan syafaat dan seterusnya, itu ya tidak bisa membantu orang-orang yang dikenalnya, orang-orang dekatnya, apakah itu abah, ibu dan seterusnya. Oleh sebab itu syafaat itu memang memungkinkan. Awalnya kan memang milik Allah gitu ya, tapi kemudian memungkinkan didistribusikan kepada para auliyanya, para kekasihnya yang sholihin dan seterusnya itu. Dan itu memungkinkan pada akhirnya membantu teman atau saudaranya atau siapanya yang memang dikehendaki untuk kemudian, tapi harus mendapatkan izin dari Allah. Itu secara umum begitu. Jadi jangan dibayangkan seperti di surga itu misalnya seperti kita di sini misalnya, kalau seandainya misalnya seperti itu, maka misalnya siapa? Nabi Nuh Ustaz ya. Nabi Nuh yang putranya misalnya itu jelas-jelas tidak mau muslim ya, atau tidak mau masuk Islam ya, tidak mau iman gitu, itu ya akhirnya tidak tenang juga akhirnya kan begitu. Jadi jangan dibayangkan seperti di dunia begitu ya. Gitu. Yang kita tahu bahwa di yaumul hisab nanti itu adalah nafsi-nafsi. Nafsi-nafsi. Baik, silakan, masih ada kesempatan satu pertanyaan lagi, monggo. Monggo silakan. Satu pertanyaan lagi, monggo. Nggih. To the point, nggih, to the point. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, nama saya Bu Haji. Oh ya, Bu Haji. Jalan DR Subanti, Karanggrek, Jember. Yang ingin saya tanyakan itu, apakah itikaf kita sih sah tanpa diawali puasa? Kemudian apakah itikaf itu hanya dilakukan pada malam hari saja? Apa bisa dilakukan pada pagi, sore atau siang? Saya itu dulu Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan baik, bagus nggih. Etikaf di luar bulan puasa gitulah gampangannya, itu bisa apa enggak? Ya, i'tikaf itu tidak harus dibatasi pada puasa, tidak harus dibatasi pada waktu malam. Pokoknya panjenengan masuk masjid dan pada saat itu jenengan mengucapkan niat nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala, ya, maka sampean pada saat itu, panjenengan pada saat itu sudah dihukumi beribadah i'tikaf itu. Begitu. Jadi tidak dibatasi pada bulan Ramadan, tidak malam, tidak, pokoknya masuk masjid atas nama masjid, hanya masjid memang. Ya, nah, kalau bukan masjid tidak bisa disebut sebagai i'tikaf gitu. Masjid jami atau non jami nggak masalah gitu ya. Pokoknya atas nama masjid itu memungkinkan siang, malam, Ramadan, di luar Ramadan, itu semuanya tetap dihukumi i'tikaf gitu. Jadi ada nilai, ini adalah Baitullah, ini adalah rumah suci dan seterusnya, itu ada nilainya. Maka diamnya kita, diam saja, tidak usah baca Quran, dan apalagi ditambah baca Quran, apalagi ditambah sholat dan seterusnya. Diamnya kita itu sudah bernilai ibadah apabila kita ketika masuk masjid pertama itu nawaitu i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala, begitu. Walaupun masuk, duduk, tertidur, ya sama, pokoknya niat. Asal jangan pakai bantal. Ya aja, asalkan jangan niatnya tidur ya. Maksudnya duduk gini tertidur tidak apa-apa, iya betul. Saking mulianya masjid, nggih. Enjok kau bantal. Monggo masih ada satu lagi, monggo silakan yang mau nanya, monggo. Silakan yang mau nanya tinggal satu lagi. Kalau nggak ada, monggo Ustadz di closing. Oh, ada lagi ini, monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bertanya, Nama saya siapa? nama Husaini. Oh, nama Husaini. Nama Husaini. Iya, siap. Monggo dari mana, Mas? Dari Sumber Baru, Pak. Nggih, monggo nanya apa? Oke. Nah, di dalam bulan puasa tentunya dilarang untuk berhubungan suami istri di siang hari gitu, Pak. Nah, yang Terus? kami tanyakan, seumpama berhubungan suami istri di malam hari, terus apakah boleh santap sahur sebelum kita mandi besar terlebih dahulu? Mungkin nanggung mandinya nanti setelah payah ya. mau apa namanya, mau sholat subuh gitu, Pak, mungkin gitu. Iya, Mungkin itu pertanyaannya. Nggih, Terima nggih, kasih. nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nggih. Boleh apa enggak, Ustaz? Boleh. Bahkan pada taraweh ya, selesai taraweh juga boleh. Badal maghrib boleh. Ketika mau isya mandi dulu junub boleh, tidak masalah. Nggih. Tapi kalau sudah imsak ya, qad hanautul imsak tidak boleh sudah. Bukan dilarang, khawatir kebacut. Nah, itu. Ya, jadi masalah hubungan seksualnya gitu ya, suami istrinya itu kan jelas pada waktu malam, gitu kan? Nah, pada waktu malam kapan mandinya kan gitu ya? Mandinya itu boleh langsung, ya, boleh, tapi disunnahkan sebelum subuh, sebelum imsak itu. Nah, kalau seandainya karena kecapean terpaksa harus melampaui subuh, ya tetap harus mandi, ya, meskipun pada saat itu ya apa namanya harus ya hal-hal yang perlu diberi air kan, perlu dimasuki air kan, yang biasanya nyelempit dan seterusnya itu begitu ya. Jadi boleh mandinya, disunnahkan mandinya sebelum subuh, tapi kalau seandainya terpaksa ya enggak masalah gitu ya. Enggak Cukup masalah. sekali. Iya. Walaupun berhubungannya 2 kali 3 kali, cukup sekali mandinya. Iya. Nggih. Iya. Monggo Ustaz ditutup nggih. Enggak masalah, santap sahur itu tidak ada persyaratan harus suci. Enggak ada persyaratan. Tidak ada persyaratan, nggih. Yang penting tidak kepedesan. Kan saya akan lombok terus berhubungan apa ya. Monggo Ustaz. Iya. Ya. Jadi apa namanya, ilmu itu penting. Jadi tentang zakat, kalau seandainya kita tidak tahu ilmunya, maka kita harus belajar. Apalagi sekarang sudah mendekati ini Ustadz ya. Ya. Jadi bagaimana syaratnya dan seterusnya itu harus diketahui. Itulah yang kemudian harus kita renungkan apa yang ada di dalam kitab Matan Zubat, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Itu penting untuk direnungkan. Bagi mazaki. Iya. Untuk mustahik enggak usah ya. Gitu. Nggih. Monggo saya kira begitu, insyaallah bisa kita teruskan besok sore pada jam yang sama di tempat yang sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pemirsa dialog Ramadan pada sore hari ini yang bertempat di Masjid Jami Al Baitul Amin Jember dengan narasumber Ustadz Abdul Haris MAG. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk kita semua. Saya Prima Ervantari beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.